saw me do my two-step. Kenalkan, nama saya Michael Antonius, kelas 1 TKJ 1 dari SMKS Kopri Mandau. Saya akan mempresentasikan mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung dan mendetail untuk mendapatkan informasi tentang objek-objek tertentu. Prinsip laporan observasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, lengkap. Artinya data atau fakta yang ada di dalam laporan harus lengkap. Yang kedua, jelas. Artinya dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran berbeda. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. Yang ketiga, benar atau akurat. Artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Yang keempat, sistematis. Artinya dipaparkan secara terurut agar mudah dipahami. Yang kelima, objektif. Penulis harus bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Yang keenam, tepat waktu. Artinya laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, struktur laporan hasil observasi terbagi menjadi 2, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum berupa definisi yang memaparkan hal-hal umum yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Sedangkan aspek yang dilaporkan membahas tentang secara rinci atau secara detail dari informasi umum. Yang selanjutnya, kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi, seperti penguin adalah burung yang tidak pandai terbang tetapi sangat pandai berenang. Yang kedua, menggunakan kata konjungsi atau kata sambung. Contohnya, pergi atau tidak, tiket itu tidak bisa lagi dikembalikan. Yang ketiga, menggunakan data atau angka. Contohnya, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk sehingga tak membuat gendut. Yang keempat, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verbal dan menyatakan aksi. Contohnya, aku pergi ke pasar untuk membeli tomat. Ibu pergi ke pasar untuk membeli cabai. Yang kedua, kalimat kompleks adalah kalimat yang menggunakan 2 kalimat verbal. Contoh, aku dan ibu pergi ke pasar untuk membeli tomat dan cabai. Yang kelima, menggunakan sinonim dan antonim. Contohnya, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan kita. Ini salah satu contoh teks observasi yang dengan judul tomat. Pernyataan umumnya, tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Kata tomat berasal dari bahasa Nahuatl dan Tomau. Ini adalah struktur kedua, aspek yang dilaporkan. Tomat dapat tumbuh setinggi 1 hingga 3 meter. Memiliki buah berwarna merah, hijau, dan kuning, biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau juga bisa dimakan langsung tanpa diproses. Orang mengenal tomat buah, tomat sayur, serta tomat lalapan. Berdasarkan hal ini, fungsi tomat merupakan klarifikasi dari buah maupun sayuran. Walaupun struktur tomat adalah struktur buah. Tomat dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bumbu sayuran, makanan yang diawetkan, buah segar atau jus, bahkan bisa untuk kecantikan. Buah tomat mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin B. Sekian presentasi dari saya tentang teks observasi. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.